ngerti ternyata calon saya ini anak ulama Persis. Dasigana lamun apal mas saya juga mikir-mikir dulu. Karena terlanjur jatuh hati saya datang. Jaba saya masih ingat betul, pertama kali saya datang itu salah juga alamatnya udah. Saya pikir Ustadz di Gumuruh itu hanya Ustadz Usman. Jadi saya datang itu ke kediaman Ustadz Usman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Badai kasaha, badai lela. Lela mana? Lela murang kali Ustadz. Ana mah teu boga budak ngaran Lela. Sanes Ustadznya di pimpinan pusat Persis, nya ngan anak mah teu boga anak ngaranna Lela. Saya sempat punya pikiran gini, buah-buah tina pamajikan nu lain gitu. Ternyata enggak. Lalu kemudian beliau sampaikan, nu di mana atuh Lela teh? Saya bilang, beliau kuliah di UPI ngambil jurusan pendidikan bahasa Arab. Oh eta mah murang kalina Ustadz Emon, leres. Ustadz Emon teh sekum PP Persis. Panglinggihanana kapayun deui kacaket Gatot Subroto. Saya lalu kemudian ketemu tuh dengan Ustadz Emon untuk pertama kalinya. Lalu beliau mengatakan mingon payun ka dieu dinten Ahad ba'da asar. Saya datang ba'da asar, setelah saya datang ba'da asar ditahan sampai maghrib. Dan ketika maghrib tiba diajak ke Masjid Husnul Khotimah. Aya Ustadz Emon, aya Pak Haji Rashid Ramana, Irfan Hakim anu artis, ada Ustadz ada Ustadz Uus Muhammad Ruhiyat, aya Ustadz Dede Tasmara. Tiba-tiba saya ditepuk punggung saya oleh calon mertua saya waktu itu. Apa teh kurang sehat? Sok AA jadi imam. Nah ini kan modus. Saya sudah tahu ini modus, ini ngecek hafalan Quran saya. Karena saya tahu ini ngecek, akhirnya saya baca surat yang panjang di rakaat pertama dan kedua. Beres sholat, beres sunnah, lalu kemudian ditepuk punggung saya pas pulang. Ya, sekolah di mana? SMA tilu. Oh, teu pasantren, mohon. Saya udah deg-degan ya teh kunaon perasaan aing tadi maca surat panjang jeung hade. Ditepuk berkali-kali. Apal teu? Apanan aya sunnahna? Maghrib mah suratna teh tong panjang-panjang teu. Jadi saya cuma pengen ngasih tahu aja, satu, sholat itu penting, dan yang kedua, ingat ya, kalau orang berbuat modus hanya sekedar pencitraan, pasti pada akhirnya bakal ketahuan. Kan saya itu melakukan pencitraan. Da yakin sih karena sholatnya eta mah teu ditampa ku Allah ge. Da apal eta mah pencitraan. Tapi saya kan punya dalil bae pencitraan ge sholat gitu. Jadi tenang, nanti kalau ada anggota dewan kesini pura-pura baik, pura-pura soleh, tenang. Nanti juga akan terkonfirmasi dia baik atau tidak. Gitu ya. Nanti misalkan tiba-tiba ada anggota dewan ka dieu jalanna teh keluar tina gorong-gorong gitu. Misalkan. Itu tenang aja, nanti juga bakal ketahuan. Ya. Ikhwatul iman yang saya muliakan. Jadi saya minta kita berhati-hati. Nah, oleh sebab itu apa panduannya? Panduannya adalah tentu kita memilih pemimpin itu sesuai dengan karakter yang ditampakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suka ada pertanyaan dari ibu-ibu dan bapak-bapak, Ustad milarian anu siga nabi ma ayeuna mah tos teu aya. Maka kita pakai konsepsi usul fikih. Konsepsi usul fikih mengajarkan kepada kita ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Kalau tidak ada yang sesempurna Nabi, kita cari yang kira-kira mirip. Kalau sulit yang mirip, kita cari yang kira-kira agak mirip. Dalam peribahasa ada kalimat, tidak ada rotan akar pun jadi. Tidak ada
akar tali rapia pun bisa. Gitu. Kan suka ada yang nihilis gini. Ya Allah Ustad, ayeuna teh calon teh ngan ukur 3 sigana teh. Kahiji Pak Anies, kadua Pak Ganjar, katilu Pak Prabowo. Pak Anies bager Ustad, tapi kan nu ngadukungna partai ieu. Pak Ganjar katinggalina bager, tapi kan nu ngadukungna partai ieu. Pak Prabowo nu ngadukungna partai itu, tapi kan atau sepuh. Jadi abdi kedah ka mana? Sok kita jujur, kalau yang di antara 3 itu, da teu aya nu siga Nabi. Tebih atuh. Tong boro calon presiden, calon ketum Persis we hese siga Nabi. Tapi kan kita tetap milih. Oleh karena itu dipilih. Gimana caranya? Lihat, Nabi itu punya sifat. 1 sidik. Sidik itu tidak hanya benar berucap, tapi juga benar dalam bertindak. Tidak ada jarak antara ucapan dengan kenyataan. Makanya Islam ngajarin kita, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar murka Allah bagi mereka yang hanya bisa berkata-kata tapi tidak bisa memperlihatkan tindakan yang nyata. Oleh karena itu, orang yang siddiq itu bukan hanya orang yang benar ucapannya, tapi juga benar tindakannya. Dan itu harus diawali dari keluarga kita masing-masing. Kan orang teh sok kieu Ustaz, mani teu aya pilihan di abdi teh. Sampai saya ngobrol gini, ai murang kali ibu tiasa dipilih teh. Justru eta Ustaz, kun anak ge sarua teu pantes. Oleh karena itu saya minta pembibitan pemimpin di masa yang akan datang itu dilakukan di rumah. Bapak itu harus belajar jadi imam yang benar, harus belajar jadi pemimpin yang benar. Makanya Nabi ketika mengajarkan sholat itu tidak hanya berucap, kalimatnya aja cantik luar biasa. Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Ieu mah aya bapak, budakna hayang rajin ke masjid, tapi bapakna tarah ke masjid, teu wauh sajadah masjid. Malah aya bapak teh nu kieu. Persib kick off-na jam 7. Isya-na jam 7 leuwih 10. Ieu mah bapak nonton Persib we haye. Budakna teh geus noelan kasih bapak, "Pak, ka masjid yuk." Cek bapakna teh, "Geus ayeuna mah bagi-bagi tugas." Ujang ka masjid, bapak lalajo engke lamun aya gol, ku bapak disebutkeun kumaha cara golna. Ibu kalau punya suami macam begitu, saran saya, ya, tentu tidak ditukar tamah, Bu, tapi didakwahi. Anaknya konon katanya ingin jadi penghafal Quran, tapi ayahnya nggak pernah memurojaah anaknya, gimana coba bisa? Ibu pengen punya anak, menutup aurat dengan sempurna. Ibu kudung wae, make kudung akhir zaman. Anu pentul nanti aya 15. Mun teu kitu dibelitkeun kana beuheung. Ya gimana coba? Makanya tolong diingat, dulu saya kalau diajak sama bapak ke masjid Jumatan, bapak kalau mau ngisi kotak infak itu enggak lewat tangan bapak. Bapak nyimpen uang ke saya, lalu kemudian kata bapak gini, "Tan, lebetkeun kana kotak amal." Kenapa itu dilakukan? Bapak sedang ngajarin saya untuk melakukan kebaikan dengan teladan. Contoh lagi, Nabi ketika menerima ayat tentang diwajibkannya hukum pidana Islam, yakni ketika orang mencuri lalu kemudian dipotong tangannya, Nabi mengumumkannya dengan cara yang paling menenangkan jamaah. Kata Nabi gini, "Mulai hari ini siapapun yang mengambil uang orang lain tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka akan dipotong tangannya." Cukup seperti itu? Enggak. Nabi nambah kalimatnya. "Dan demi Allah," kata Nabi, "apabila putriku Fatimah mencuri,
maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Gagah. Jadi setiap orang itu tenang. Karena orang mikir gini, hukum ini tidak hanya berlaku bagi orang-orang yang ada di bawah, tapi juga orang-orang yang ada di lingkar kekuasaan. Oleh karena itu cari yang sidq. Yang kedua, amanah. Amanah itu sebetulnya karakter kita sebagai muslim dan sebagai mukmin. Dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ada kalimat walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ciri orang beriman itu mereka adalah orang-orang yang menjalankan amanahnya dengan baik dan lalu kemudian membuktikan janji-janjinya. Oleh karena itu silahkan Bapak Ibu lihat, ini caleg ini kira-kira dia amanah nggak? Lihat caleg ini, kira-kira dia menunaikan janjinya nggak? Lihat calon kepala desa, lihat calon bupati, lihat calon gubernur, lihat calon presiden. Siapakah di antara mereka yang paling pandai untuk menjalankan janji-janjinya? Sing emutnya, baca pres kita yang sekarang kalau nggak berubah 3 itu, semuanya pernah menjabat. Anies Gubernur Jakarta, Ganjar Gubernur Jateng, Prabowo Menteri Pertahanan. Nggak sulit bagi kita untuk menentukan pilihan. Lihat saja siapa di antara mereka yang amanah. Pak Anies dulu pernah berjanji, Pak Ganjar pernah berjanji, Pak Prabowo pernah berjanji. Dengan amanah yang kemudian sudah ada di tangan beliau bertiga, dijalankan nggak janji-janji? Mudah. Hanya biasanya di kita mohon maaf ya, kita itu kadang tertipu dengan tampilan-tampilan luar, tapi nggak mau belajar serius tentang calon pilihan kita. Contoh ya, saya kasih contoh real saja. Caleg DPR RI untuk Kabupaten Bandung Barat. Ini contoh saja. Karena kita mah keluarga ngobrol. Ada Kang Najib, ada Ustadz Ihsan. Siapa yang akan dipilih? Itu perlu kehati-hatian. Makanya kami di tim siasa itu beratnya luar biasa. Dan pimpinan daerah itu santai, kayak Garut calon DPR RI ini cek urang teh rekomendasikan teh hiji we dikirim opat. Atuh kami teh engke teh kudu ngecek nu opatnya bener atau henteu. Sama juga bayangin Kang Najib bager ka Jamiah. Ustadz Ihsan pejuang Jamiah. Dan kita hampir dikatakan sulit untuk merekomendasi dua-duanya karena persis di Kabupaten Bandung paling Pol itu punya 1 kursi DPR RI. Makanya kami terus berpikir ini gimana caranya. Sampai saya ngusulin kita pakai researcher yang netral. Saya ini kan mantan sekjen Hima Persis, Kang Ihsan mantan ketua umum Hima Persis. Mungkin kan saya tidak adil. Di sisi lain saya juga bersahabat baik dengan Kang Ahmad Najib Qudratullah. Saya khawatir saya tidak adil. Oleh karena itu saya minta ke salah satu tim researcher yang ternama untuk membuat tolok ukur yang adil. Sehingga kemudian yang dikeluarkan itu nama adalah nama yang betul-betul sesuai dengan tolok ukur yang disepakati. Izin.